yang Ibu teliti di sini tuh apa sih, Bu? Yang saya lihat di sini adalah satu peradaban besi yang pernah berlangsung di sini ternyata selama ini. Jadi ada peradaban besi yang pernah terjadi di sini, Bu, ya? Pernah terjadi di sini. Ya. Nah, itu di mana aja, Bu? Halo, oke, sahabat Arkeo dan sobat anak negeri. Ini dia Mas Adit. Ini adalah peneliti langsung untuk tim bawah air ya, Mas, ya? Ya. Nah, Mas Adit, boleh coba kenalin diri dulu nggak, Mas, ke sahabat Arkeo dan sobat anak negeri? Halo sobat Arkeo dan sobat anak negeri. Nama saya Sinatria Aditya Tama. Saya arkeolog maritim dan underwater, bawah air, arkeologi bawah air. Saat ini saya sedang melanjutkan sekolah S3 di Griffith University di Australia. Wah, luar biasa, Mas Dan Adit. juga dulu sempat bekerja di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional gitu. Luar biasa, Mas Adit. Jenjang karirnya luar biasa sekali. Baru mau mulai. Nah, Mas Adit, sebenarnya ada apa sih, Mas, yang ada di Danau Matano ini, Mas? Iya, jadi Danau Matano ini dikenal dengan perkampungan pandai besi. Kita dulu dapat clue tentang industri besi di sini ya dari Kitab Negara Kertagama. Katanya dulu Raja Hayam Wuruk tuh pernah datang ke sini, lalu ditafsirkan oleh para sejarawan itu bahwa Hayam Wuruk itu memesan persenjataan begitu ya, atau peralatan-peralatan besi untuk diimpor ke Majapahit pada saat itu. Dan kenapa besi di Matano ini menjadi spesial? Iya, itu kenapa, Mas? Karena berbeda dari sumber besi yang lain, sumber besi di sini itu mengandung unsur nikel yang cukup tinggi. Oh, jadi selain ada besi juga ada nikel, Mas, ya? Ada nikel juga. Dan di saat ini juga daerah Danau Matano ini juga dimanfaatkan oleh PT Vale Indonesia itu sebagai sumber besi untuk memasok tidak hanya Asia Tenggara tapi juga dunia gitu. Oke, berarti di Matano itu luar biasa sekali, Mas, ya? Dari zaman Majapahit dulu meminta senjata ke sini, Iya, betul. sampai sekarang juga masih dimanfaatkan, Mas, ya? Betul, betul. Nah, kalau yang lebih spesial dari Matano dibanding daerah lain tuh apa, Mas? Dari segi arkeolognya? Kalau dari arkeologinya yang berbeda mungkin kalau kita berbicara dalam konteks zaman besi, itu mungkin banyak ditemukan artefak-artefak besi yang berada di situs kuburan gitu ya, burial site gitu. Tapi kalau di sini kita melihat sepertinya jadi satu paket yang lengkap gitu. Oke, Karena begitu, sumber Mas? besinya bisa lihat kita di belakang ini semua sumber besi. Oke. Disebutnya dulu pegunungan Verbeek, itu banyak mengandung besi dan nikel. Jadi diduga dulu masyarakat Matano pada masa lalu mereka melakukan pertambangan, lalu peleburan besi, lalu juga penempaan besi. Jadi dari sumbernya dilebur, diproses Sampai pembuatannya, Mas, ya? sampai jadi sebuah artefak besi di sini. Biasa sekali. Dan salah satunya adalah di situs ini. Gitu. Yang pernah Mas temuin tuh apa aja sih, Mas, yang ada di situs bawah air ini, Mas, khususnya? Kalau situs bawah air kita selalu berkorelasi dengan aktivitas pengolahan besi ya, yang tadi saya ceritakan. Jadi di sini kita ketemu artefak besinya juga, seperti parang, pisau gitu ya, kampak juga kita temu, dan juga mata tombak pernah ditemukan di sini. Dan juga kita temu banyak fragmen tembikar. Oke, tembikar Fragmen tuh tembikar itu untuk buat ini, Mas, ya? Nah, ada dua fungsi sebetulnya, ada multifungsi. Ada yang untuk sehari-hari, tapi juga ada yang dibuat untuk menjadi peralatan untuk peleburan besi itu. Oke. Nah, kita lihat tadi ada pipa itu disebutnya tuyer, itu untuk mengantarkan mengantarkan udara ya, untuk meleburkan itu, Mas, ya? peleburan besi itu supaya suhunya jadi panas gitu. Oke. Dan kita juga ketemu fragmen-fragmen sisa tungkunya, furnace-nya itu ada di bawah sini juga. Luar biasa sekali. Dan sisanya kita bisa lihat bukti dari peleburan itulah ditemukan
hampir di seluruh situs ini itu slag besi. Itu besi di dalam air tuh udah ratusan tahun masih utuh aja, Mas? Kondisinya masih lebih baik ya. Karena ya tadi, karena ada unsur nikelnya, menurut dari analisis laboratorium, itu unsur nikel itulah yang menjaga besi ini tidak rapuh. Gitu, jadinya dia lebih kuat. Oh, jadi itu sebagai pelapis mungkin, Mas ya? Iya, betul. Jadi biasa kita korosifnya parah sampai mungkin rusak gitu parah, tapi di danau ini masih kayak utuh bentuk, Mas ya? Masih terlihat utuh lah. Masih solid juga. Kualitasnya, makanya tadi bilang kualitasnya mungkin berbeda dari yang lain gitu ya. Di daerah ini yang jadi istimewa gitu. Luar biasa sekali berarti Danau Matano ini, Mas ya. Iya. Nah, kalau untuk kedalamannya, Mas itu nemuin tembikar dan artefak lain itu di kedalaman berapa meter, Mas? Ya, emang danau ini kan memang danau terdalam di Asia Tenggara ya. Betul. Dalamnya hampir 500 meter gitu. Betul. Tapi sebetulnya orang-orang dulu itu tinggal di pesisir. Jadi bisa lihat di sini tuh seperti di pesisir, mereka tinggal di pesisir karena mereka mendekati sumber air kan. Karena sumber air kan sumber kehidupan ya. Jadi mereka selalu mendekati sumber air gitu. Dan mereka tinggal di pesisir. Dan pada saat itu mungkin dugaan kita dari survei geologi itu terjadi adanya longsoran atau bencana alam yang mungkin di-trigger oleh gempa bumi. Seperti kita tahu kan, Danau Matano ini danau tektonik ya, yang dibentuk dengan aktivitas sesar seismik ya. Betul. Akhirnya membentuk danau. Jadi aktivitas gempa di sini ya sudah hal yang wajar gitu. Dan terjadi longsoran dan akhirnya mereka tenggelam gitu atau terendam lah, di bawah air sekarang, Mas ya. Dan itu kedalamannya variasi dari 3 meter paling rendah sampai paling dalam itu sekitar 15 meter. Kita kadang-kadang masih ketemu sisa-sisa artefak gitu. Oh, begitu, Mas. Nah, Mas, kalau untuk estimasi tahun, Mas ya, masyarakat ini tinggal atau artefak itu sejak kapan sih, Mas? Kalau dari penelitian di situs Pulau Ampat ini, kita ambil sampel organik ya. Itu dari gigi binatang dan juga dari arang, charcoal. Nah, charcoal ini adalah juga sisa dari aktivitas peleburan besi tadi. Jadi pembakarannya kan menggunakan arang untuk pembakaran, betul. Ya, nah itu sisa arangnya kita ambil, lalu kita bawa ke laboratorium di Bandung dan juga di Jerman di Max Planck. Itu dianalisis karbonnya yang ada terdapat di situ, dan kita menemukan angka tahun sekitar abad ke-6 sampai abad ke-8. Wah, berarti udah hampir 14 abad lebih, Mas ya? Ya, jadi Pulau Ampat ini bisa dikatakan lebih tua justru dari Majapahit gitu. Jadi sebelum ada Majapahit, kemungkinan masyarakat Matano ini sudah melakukan aktivitas lebur besi dan tambang, lebur, dan juga penempahan besi. Berarti luar biasa sekali aktivitas Matano ini, Mas ya. Oke, kalau gitu. Ini informasinya menarik banget, dan emang ini Matano ini luar biasa dari saat abad ke-6 ke-8, dan itu sampai sekarang tuh bisa jadi menyumbang sumber daya yang sangat luar biasa sekali, ada besi dan nikel. Mungkin begitu aja, Mas Adit. Ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah datang ke Matano. Sama-sama, Mas Adit. Nah, kita nanti mau tanya-tanya tentang yang darat, dan kita lanjut lagi berikutnya. See you.